Suamiku yang selama ini dingin tiba-tiba berubah perhatian, bahkan menyiapkan sarapan khusus untukku. Tapi karena aku tak berselera, kuberikan makanan itu pada asisten suamiku. 30 menit kemudian, jeritan keras terdengar dari ruang kerjanya. Aku berlari, jantungku nyaris berhenti. Aku syok dan histeris ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku menulis ini bukan untuk mencari pembenaran, bukan pula untuk mengundang simpati. Aku hanya ingin jujur, setidaknya pada diriku sendiri. Sebab selama bertahun-tahun, hidupku dipenuhi senyum yang tampak sempurna dari luar, namun sunyi di dalam. Aku adalah istri seorang pengusaha kaya raya, nama suamiku Rian. Namanya sering muncul di majalah bisnis, undangan gala, dan percakapan para pejabat. Namun namaku, nyaris tak pernah disebut, kecuali sebagai embel-embel di belakang namanya. Aku Veronica, istri Rian. Kalimat itu sering terdengar megah di telinga orang lain. Tapi bagiku, kalimat itu terasa berat. Seperti mantel tebal yang harus kupakai setiap hari meski udara di dalamnya pengap. Aku tinggal di rumah besar dengan pagar tinggi, lantai marmer yang dingin, dan lampu gantung kristal yang berkilau bahkan saat tak ada yang memandang. Rumah ini indah, kata orang. Tapi keindahan kadang hanya berhenti di mata, tak pernah sampai ke hati. Aku menikah dengan Rian bukan karena cinta yang meledak-ledak seperti dalam novel. Pernikahan kami lahir dari rasa saling menghormati, kecocokan logika, dan keyakinan bahwa kami bisa tumbuh bersama. Rian cerdas, pekerja keras, dan penuh ambisi. Ia membangun bisnisnya dari nol, dari sebuah ruko kecil, hingga menjadi jaringan perusahaan yang kini mempekerjakan ribuan orang. Aku bangga padanya, sungguh. Namun kebanggaan itu seringkali harus kubayar dengan kesepian. Sejak awal pernikahan, kami sepakat pada satu hal, kami berdua akan sibuk. Rian dengan dunianya, aku dengan duniaku. Bedanya, dunia Rian semakin luas dan ramai, sementara duniaku perlahan menyempit, hingga akhirnya berhenti di satu titik, rumah. Aku berhenti bekerja setelah menikah. Bukan karena dipaksa, melainkan karena keadaan. Bisnis Rian berkembang pesat, dan secara tak langsung, kehadiranku di rumah dianggap lebih penting. Aku mengurus segalanya, dari tamu-tamu penting, acara keluarga besar, hingga memastikan setiap sudut rumah tampak sempurna. Aku belajar tersenyum tanpa lelah, belajar diam saat ingin berbicara, dan belajar memahami bahwa menjadi istri pengusaha besar berarti mengalah dalam banyak hal. Di rumah ini, ada banyak orang. Asisten rumah tangga, sopir, pengawal, dan tentu saja, asisten pribadi Rian. Namanya Maya. Ia perempuan muda, cekatan, dan selalu membawa tablet kemanapun pergi. Jadwal Rian ada di kepalanya, bahkan lebih rapi daripada ingatanku sendiri. Maya tahu kapan Rian harus rapat, kapan harus terbang keluar kota, dan kapan harus pulang larut malam. Ironisnya, seringkali Maya tahu lebih dulu daripada aku. Aku tak pernah membencinya. Maya hanya menjalankan tugasnya. Namun kehadirannya menjadi pengingat betapa hidup Rian bukan lagi sepenuhnya milikku. Hari-hariku berjalan nyaris sama. Bangun pagi, sarapan sendirian, mengurus rumah, menghadiri undangan sosial, lalu kembali ke rumah yang sunyi menjelang malam. Rian sering pulang saat aku hampir tertidur, atau bahkan saat aku sudah terlelap. Percakapan kami terbatas pada hal-hal praktis. Tentang jadwal, tentang tamu, tentang rencana bisnis. Jarang sekali tentang perasaan. Namun di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang masih kupertahankan. Dapur. Dapur adalah ruang favoritku. Di sanalah aku merasa hidup. Aroma bawang ditumis, suara minyak panas, dan kepulan uap dari panci mendidih memberiku rasa tenang yang tak bisa kudapatkan di ruangan lain. Memasak adalah caraku berbicara, caraku menumpahkan perasaan tanpa harus menjelaskan apapun. Setiap bumbu yang kutambahkan selalu mengandung emosi, entah itu rindu, lelah, atau harapan. Lucunya, aku jarang memasak untuk Rian. Bukan karena aku tak mau, melainkan karena ia jarang punya waktu untuk menikmati masakanku. Ia lebih sering makan di luar,
di restoran mahal, atau di ruang rapat dengan menu catering eksklusif. Makan di rumah menjadi kemewahan yang tak selalu bisa kami nikmati. Rian sendiri jarang masuk dapur. Ia bukan tipe pria yang tertarik pada urusan memasak. Setidaknya, itulah yang kupikir selama ini. Bagiku, dapur adalah wilayahku, satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa benar-benar milikku. Sampai suatu hari, persepsiku berubah. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Matahari pagi menyelinap lewat jendela besar ruang makan, memantulkan cahaya ke lantai marmer. Aku sedang menyeduh teh ketika Maya datang dengan langkah cepat, wajahnya sedikit tegang. "Ibu Veronica, Pak Rian hari ini tidak ke kantor," katanya. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut. "Sakit?" "Tidak, Bu. Beliau hanya bilang ingin di rumah." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat dadaku terasa hangat sekaligus cemas. Rian di rumah seharian adalah hal yang jarang terjadi. Aku mengangguk pelan, berusaha terlihat biasa saja. Beberapa jam kemudian, aku mendengar suara asing dari arah dapur. Bukan suara piring jatuh atau peralatan disusun, melainkan suara seseorang yang sedang memasak. Aku menghentikan langkahku, ragu, lalu berjalan perlahan mendekat. Dan di sanalah aku melihatnya. Rian berdiri di dapur. Ia mengenakan kemeja santai, lengan digulung hingga siku. Di depannya, sebuah wajan panas mengepulkan aroma yang tak asing namun sulit kujelaskan. Tangannya bergerak hati-hati, seolah mengikuti ingatan yang sangat ia jaga. Wajahnya serius, nyaris hikmat. Aku terdiam di ambang pintu. Pemandangan itu terasa begitu asing, namun anehnya sangat intim. Rian, suamiku, pria yang selalu sibuk dengan angka dan strategi, kini berdiri di dapurku, memasak. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum. Senyum yang jarang kulihat akhir-akhir ini. "Masak." Jawaban singkat itu membuatku hampir tertawa, tapi juga menahan napas. Ada sesuatu di matanya yang berbeda. Ada ketenangan, ada kerinduan, dan entah mengapa, ada kesedihan yang samar. Aku tak bertanya lebih jauh. Aku hanya berdiri di sana, memperhatikannya. Aroma masakan semakin kuat, membawa sensasi hangat yang menusuk ingatan, meski aku tak tahu kenangan siapa yang sedang ia masak. Tak lama kemudian, Maya masuk ke dapur untuk mengambil berkas. Begitu aroma itu menyentuh hidungnya, langkahnya terhenti. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Apa ini?" gumamnya. Rian menoleh ke arahnya. "Kamu mau coba?" Maya mendekat dengan ragu, mencicipi sedikit masakan dari sendok yang disodorkan. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sendok itu jatuh dari tangannya. Maya berteriak. Bukan teriakan biasa, melainkan teriakan histeris yang penuh emosi, seperti seseorang yang baru saja ditarik paksa ke masa lalu yang tak siap ia hadapi. Ia mundur beberapa langkah, air mata mengalir deras di pipinya. Aku terpaku. Jantungku berdetak kencang. Di dapur yang selama ini sunyi, tiba-tiba meledak emosi yang tak bisa kupahami. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa masakan di hadapanku bukan sekadar hidangan. Ia adalah pintu menuju kenangan lama, rahasia yang disimpan rapat oleh suamiku, dan awal dari cerita yang akan mengubah cara pandangku tentang Rian, tentang Maya, dan tentang diriku sendiri. Itu adalah hari ketika dapurku akhirnya berbicara. Teriakan Maya masih menggema di kepalaku bahkan setelah beberapa menit berlalu. Dapur yang biasanya tenang mendadak terasa sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menekan dada kami. Aku berdiri terpaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Tanganku dingin, sementara mataku tak lepas dari Maya yang terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal seperti baru lolos dari mimpi buruk. Rian bergerak lebih dulu. Ia berjongkok di hadapan Maya, wajahnya berubah tegang. Bukan panik, melainkan terkejut yang ditahan kuat. Seolah ia tak menyangka reaksi itu akan sedemikian hebat. "Maya," panggilnya pelan, namun tegas. "Tenang. Tarik napas." Aku baru tersadar beberapa detik kemudian. Kakiku terasa kaku saat melangkah mendekat. Aku mengambil segelas air dan memberikannya kepada Maya. Tangannya gemetar hebat ketika menerima gelas itu,
Sebagian air tumpah membasahi lantai marmer. Maafkan saya, Bu, Pak." Suaranya terputus-putus. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," ucapku cepat, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. "Kamu tidak salah. Duduklah yang tenang." Maya mengangguk kecil. Ia meminum air itu sedikit demi sedikit, napasnya mulai melambat. Namun wajahnya masih pucat, matanya kosong, seperti seseorang yang baru saja ditarik paksa dari masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Aku menoleh ke arah Rian. Tatapan kami bertemu sesaat. Ada pertanyaan besar di mataku, dan entah mengapa, ada kehati-hatian di matanya. Ia bangkit berdiri, lalu mematikan kompor. Aroma masakan masih menggantung di udara, hangat dan tajam, seakan sengaja bertahan. "Aku antar Maya ke ruang tamu," kataku akhirnya. "Dia butuh istirahat." Rian mengangguk tanpa membantah. Aku membantu Maya berdiri. Tubuhnya masih lemas, langkahnya terseret. Sepanjang perjalanan menuju ruang tamu, ia tak berkata apa-apa. Tangisnya mereda, namun matanya masih basah. Aku membaringkannya di sofa, menambahkan bantal di bawah kepalanya. "Kalau kamu mau, kamu bisa istirahat di kamar tamu," ujarku lembut. Maya menggeleng pelan. "Tidak, Bu, di sini saja." Aku tak memaksa. Aku hanya duduk di kursi seberang, menunggunya tenang. Dalam diam, pikiranku berputar liar. Aku mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, namun tak satupun penjelasan masuk akal. "Ini hanya masakan," batinku. Lalu mengapa reaksinya sedemikian ekstrim? Beberapa menit kemudian, Rian masuk ke ruang tamu. Ia membawa handuk kecil dan segelas air baru. Ia menyerahkannya pada Maya, lalu berdiri agak jauh, menjaga jarak. Sikapnya formal, seperti saat ia menghadapi klien yang emosional. "Maya," katanya hati-hati, "kalau kamu merasa tidak enak badan, kamu boleh pulang hari ini." Maya mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya kini lebih fokus. "Tidak, Pak. Saya bisa bekerja. Maaf sudah membuat keributan." "Tidak ada keributan," jawab Rian singkat. Aku mengamati mereka berdua. Ada sesuatu yang mengganjal. Cara Rian menatap Maya tidak seperti biasanya. Bukan tatapan atasan kepada bawahan, melainkan seperti seseorang yang merasa bersalah, atau setidaknya, menyadari sesuatu yang tak seharusnya terjadi. "Maya," aku akhirnya membuka suara. "Boleh ibu tahu apa yang kamu rasakan barusan?" Maya terdiam lama. Jarinya saling bertaut, kukunya menekan kulit. Aku bisa melihat pergulatan di wajahnya, antara ingin bercerita dan takut membuka sesuatu yang lama terkunci. "Itu," suaranya lirih. "Itu rasanya sama persis." "Sama dengan apa?" tanyaku perlahan. Ia menelan ludah. Air mata kembali menggenang. "Masakan nenek saya." Ruangan seketika terasa lebih hening. Aku menoleh ke arah Rian, yang kini memalingkan wajahnya ke jendela. Rahangnya mengeras. "Nenek?" ulangku. Maya mengangguk. "Nenek saya yang membesarkan saya sejak kecil. Orang tua saya sibuk bekerja, saya lebih banyak tinggal bersamanya. Setiap sore, nenek selalu memasak. Masakannya sederhana, tapi rasanya hangat, aman. Seperti pulang." Ia terisak kecil. "Setelah nenek meninggal, saya tidak pernah lagi menemukan rasa itu. Sampai hari ini." Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku terasa sesak. Bukan karena cemburu atau curiga, melainkan karena empati yang tak terduga. Aku paham perasaan kehilangan itu. Meski aku tak kehilangan nenek dalam konteks yang sama, aku tahu rasanya merindukan sesuatu yang tak bisa kembali. Tapi, aku melanjutkan, "Itu hanya kebetulan, bukan?" Maya tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah Rian, ragu, lalu kembali menunduk. "Saya tidak tahu, Bu. Tapi rasanya terlalu sama. Bahkan aromanya." Aku kembali menatap Rian. Kali ini, ia tak bisa menghindar. Matanya bertemu dengan mataku, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat keretakan di balik ketenangannya. "Apa yang sebenarnya kamu masak?"
"Rian?" tanyaku pelan, namun tegas. Ia menghela napas panjang. Napas yang terdengar berat, seolah membawa beban bertahun-tahun. "Masakan lama?" jawabnya singkat. "Masakan siapa?" Ia terdiam. Detik demi detik berlalu dengan sunyi yang menekan. Maya memejamkan mata, seolah tak ingin mendengar jawabannya. Aku menunggu, berusaha sabar, meski jantungku berdetak lebih cepat. "Aku belajar masa itu dari nenekku," ujar Rian akhirnya. Suaranya rendah. "Dulu." Kata itu, "dulu," menggantung dengan makna yang luas. Aku tahu, Rian jarang bicara tentang masa lalunya. Ia lebih suka membicarakan rencana dan target. Masa lalu baginya adalah halaman yang telah ditutup. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku. Ia mengangkat bahu kecil. "Entahlah. Aku hanya tiba-tiba ingin memasaknya." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi aku memilih diam. Ada perasaan aneh di dadaku, campuran antara ingin tahu dan takut mengetahui lebih jauh. Aku merasa seperti berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Aku bisa memilih mengetuknya, atau berpura-pura pintu itu tak pernah ada. Maya bangkit perlahan dari sofa. "Bu Veronica," katanya lembut. "Sekali lagi, saya minta maaf." Aku tersenyum tipis. "Kamu tidak perlu minta maaf. Terima kasih sudah jujur." Ia mengangguk, lalu pamit untuk kembali bekerja. Langkahnya masih agak goyah, tapi lebih stabil dari sebelumnya. Setelah Maya pergi, ruang tamu kembali sunyi. Aku dan Rian berdiri berhadapan, dipisahkan jarak yang terasa lebih jauh dari biasanya. "Aku tidak tahu masakanmu bisa memicu hal seperti itu," kataku akhirnya. Rian mengangguk pelan. "Aku juga tidak." Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Seolah ada bagian dari dirinya yang tahu, namun memilih tak mengatakannya. Hari itu berlalu dengan canggung. Kami makan siang dalam diam. Masakan itu tak lagi tersaji di meja, namun aromanya seakan tertinggal di setiap sudut rumah. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi pikiranku terus kembali pada reaksi Maya, pada wajah Rian di dapur, pada kata nenek yang terucap dengan berat. Malamnya, saat aku berbaring di ranjang besar yang dingin, aku menyadari satu hal. Masakan itu bukan sekadar makanan. Ia adalah kunci. Dan tanpa sadar, Rian telah memutarnya. Sejak hari itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena perubahan fisik, bukan pula karena jadwal yang bergeser. Perbedaannya ada pada udara, pada jeda di antara percakapan, pada cara Rian menatapku saat ia mengira aku tidak memperhatikannya. Ada sesuatu yang mengendap, seperti ampas kopi di dasar cangkir. Tak terlihat jelas, tapi rasanya pahit jika tersentuh. Aku mencoba kembali ke rutinitasku. Menghadiri undangan sosial, berbincang dengan istri para kolega Rian, tertawa di saat yang tepat, dan pulang dengan senyum yang masih terpasang. Namun pikiranku sering melayang. Aroma masakan itu seolah terus mengikuti, menyelinap di sela-sela kesadaranku. Aku bahkan sempat memergoki diriku sendiri berdiri lama di dapur, menatap rak bumbu, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya dimasak Rian hari itu. Aku tidak langsung bertanya lagi. Ada kebiasaan lama dalam diriku untuk menunda percakapan sulit. Bukan karena takut bertengkar, melainkan karena aku selalu berharap waktu akan mengurai segalanya dengan sendirinya. Namun kali ini, waktu justru membuat rasa ingin tahuku semakin tajam. Rian menjadi lebih sering di rumah. Ia masih sibuk, teleponnya tetap berdering, surel-surel tetap berdatangan, tetapi ia meluangkan waktu untuk duduk di ruang keluarga, membaca, atau sekadar menatap halaman. Ia juga beberapa kali masuk dapur. Tidak selalu memasak, kadang hanya berdiri, membuka lemari, lalu menutupnya kembali. Seperti seseorang yang ingin masuk ke sebuah ruangan kenangan, namun ragu melangkah terlalu jauh. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Hubungan kami selalu berjalan dalam ketenangan yang terjaga. Kami jarang bertengkar, namun juga jarang berbagi. Kami saling menghormati ruang masing-masing, sampai lupa bahwa pernikahan juga membutuhkan keberanian untuk saling membuka diri. Dan kini, ada satu pintu yang terbuka sedikit, memperlihatkan celah masa lalu Rian yang selama ini tak pernah kusentuh. Maya kembali bekerja seperti biasa. Ia terlihat profesional, cekatan, dan kembali ceria.
namun aku bisa merasakan kehati-hatian dalam sikapnya. Ia tak pernah lagi mendekati dapur saat Rian berada di sana. Jika aroma masakan mulai tercium, ia akan mencari alasan untuk keluar ruangan. Kami berdua berpura-pura baik-baik saja, meski aku tahu, pengalaman hari itu masih membekas kuat di dalam dirinya. Suatu sore, hujan turun perlahan. Langit kelabu membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rian berada di ruang kerjanya, sementara aku duduk di ruang makan, menyortir undangan yang datang bertubi-tubi. Entah dorongan dari mana, kakiku membawaku ke dapur. Aku membuka lemari es, menatap isinya tanpa benar-benar berniat memasak. Lalu aku melihatnya. Sebuah wadah kecil di sudut rak, tertutup rapat, diberi label sederhana dengan tulisan tangan yang rapi. Tulisan itu tampak lama, tintanya sedikit pudar. Aku mengambilnya. Isinya adalah campuran bumbu kering, aromanya langsung menyeruak begitu penutupnya kubuka sedikit. Hangat, dalam. Ada rasa familiar yang aneh, seperti kenangan yang nyaris bisa kuraih, namun tak sepenuhnya kumiliki. Aku menutup kembali wadah itu dengan cepat, jantungku berdegup lebih kencang. Entah mengapa, aku merasa telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh tanpa izin. Langkah kaki terdengar dari belakang. Kamu menemukannya. Suara Rian membuatku terlonjak kecil. Aku berbalik, masih memegang wadah itu. Wajahnya tenang, tapi matanya menelusuri wadah di tanganku dengan perhatian khusus. Ini apa? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu mengambil wadah itu dari tanganku dengan hati-hati, seolah sedang memegang benda rapuh. Bumbu. Aku tahu, balasku, berusaha tersenyum. Maksudku, bumbu untuk apa? Rian menghela napas. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya ragu di hadapanku. Untuk masakan yang kamu lihat hari itu. Masakan nenekmu, kataku, bukan bertanya, melainkan memastikan. Ia mengangguk. Kami terdiam. Hujan di luar semakin deras, menabuh kaca jendela dengan ritme yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Aku menyandarkan diri ke meja dapur, menatapnya lurus-lurus. Kamu tidak pernah cerita tentang nenekmu, ujarku akhirnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai kenangan daripada kebahagiaan. Tidak banyak yang bisa diceritakan. Aku tahu itu bohong, atau setidaknya, setengah bohong. Tak ada hubungan yang tak menyimpan cerita, apalagi hubungan yang meninggalkan jejak sedalam itu. Kenapa sekarang? Tanyaku lagi. Kenapa tiba-tiba kamu memasak resep itu? Rian menatap wadah di tangannya. Jemarinya mengusap permukaannya perlahan. Aku bermimpi tentang beliau, katanya lirih. Beberapa malam berturut-turut. Aku terkejut. Rian jarang membicarakan mimpi. Ia adalah tipe orang yang lebih percaya pada hal-hal konkret. Fakta, data, angka. Dalam mimpi itu, lanjutnya, aku masih kecil. Duduk di bangku dapur nenek. Ia memasak, dan aku membantu mengaduk. Aku bisa mencium aromanya dengan sangat jelas. Suara Rian melembut. Ada kerinduan yang tak tersamar di sana. Aku mendengarkan tanpa menyela, takut jika satu kata saja bisa merusak keberaniannya untuk bercerita. Setelah aku bangun, katanya, aku merasa kosong. Seperti kehilangan sesuatu yang penting, padahal sudah lama hilang. Aku pikir, mungkin memasak resep itu bisa, entahlah, mengobati sesuatu. Aku menelan ludah. Ada bagian dalam diriku yang tersentuh, namun juga ada bagian lain yang mulai merasa terasing. Selama ini, aku selalu berada di sisinya. Namun ada dunia dalam dirinya yang baru kini ia buka, dan itu pun bukan untukku sepenuhnya. Kenapa kamu tidak pernah memasaknya selama ini? Tanyaku lembut. Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk sekadar mencari kata. Karena resep itu, bukan sembarang resep, katanya akhirnya. Itu satu-satunya hal yang nenekku minta untuk tidak dibagikan. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Tidak dibagikan kepada siapa? Kepada siapapun, jawabnya, termasuk keluargaku sendiri. Aku menatapnya, mencoba mencerna makna di balik kata-katanya. Lalu kenapa Maya bisa mengenalinya? Pertanyaan itu keluar begitu saja, jujur dan tanpa basa-basi. Rian mengangkat wajahnya.
Tatapan kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat kegamangan yang jelas di matanya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Aku tidak tahu, katanya, namun suaranya kehilangan keyakinan. Aku menarik napas dalam. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Aku bisa merasakannya. Namun aku juga tahu, menekannya saat itu hanya akan membuatnya semakin tertutup. Malam itu, kami makan malam bersama di meja yang sama, dalam diam yang lebih berat dari biasanya. Tak ada masakan spesial, tak ada aroma yang menggugah kenangan. Hanya makanan biasa yang terasa hambar di lidah. Saat aku berbaring di samping Rian, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Selama ini, aku mengira kesunyian dalam pernikahan kami berasal dari kesibukan. Ternyata tidak. Kesunyian itu berasal dari rahasia yang terlalu lama disimpan. Hingga ketika ia mulai terungkap, aku tak lagi tahu di mana posisiku berdiri. Dan entah mengapa, aku merasa rahasia tentang resep itu hanyalah permulaan. Sejak percakapan di dapur sore itu, aku merasa seperti berjalan di atas lantai yang retak. Tidak sampai runtuh, tetapi cukup rapuh untuk membuatku berhati-hati pada setiap langkah. Rian tetap bersikap seperti biasa, tenang, sopan, dan nyaris selalu terkendali. Namun justru itulah yang membuatku gelisah. Ada sesuatu yang ia jaga ketat, dan kini aku tahu, itu bukan hanya tentang resep. Aku bangun lebih pagi dari biasanya keesokan harinya. Langit masih gelap, udara dingin menempel di kulit. Dari sisi ranjang, Rian masih terlelap, wajahnya terlihat damai, jauh dari sosok pengusaha yang selalu sigap menghadapi dunia. Aku memandanginya lama, mencoba menemukan celah di mana aku bisa masuk. Bisa benar-benar menjadi bagian dari pikirannya, bukan sekadar peran yang ia kenal baik. Aku turun ke dapur tanpa menyalakan lampu utama. Cahaya temaram dari jendela cukup untuk membimbing langkahku. Aku duduk di kursi kecil dekat meja persiapan, tempat Rian berdiri beberapa hari lalu. Tanpa sadar, aku mengusap permukaan meja itu, seolah mencari sisa-sisa emosi yang tertinggal. Mengapa sebuah masakan bisa mengguncang begitu banyak hal? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Pagi itu, Maya datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkar hitam di bawah mata yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan dengan riasan tipisnya. Ia menyapaku seperti biasa, sopan dan profesional, namun ada jarak halus yang terasa di antara kami. "Ibu ingin sarapan apa?" tanyanya. "Apa saja," jawabku singkat. Lalu, setelah ragu sejenak, aku menambahkan, "Maya, kamu tidak apa-apa." Ia tersenyum kecil, senyum yang terlatih. "Saya baik-baik saja, Bu." Jawaban itu terdengar terlalu cepat, terlalu otomatis. Aku tidak memaksanya, namun di dalam hati, aku tahu, ia tidak sepenuhnya jujur. Dan entah mengapa, aku merasa bersalah, seolah tanpa sengaja aku telah membuka luka yang seharusnya tetap tertutup. Hari itu, Rian pergi ke kantor siang hari. Sebelum berangkat, ia sempat masuk ke dapur, meneguk kopi, lalu menatapku sejenak. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku tersenyum. "Kamu juga." Ia mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan aku dengan perasaan yang sulit kuurai. Kami saling peduli, itu pasti. Namun kepedulian saja ternyata tidak cukup untuk menjembatani jarak yang kian terasa. Siang menjelang sore, hujan turun lagi. Aku duduk di ruang kerja kecil yang jarang kupakai, membuka album foto lama. Foto-foto pernikahan kami, perjalanan singkat ke luar negeri, acara keluarga. Semuanya terlihat bahagia, atau setidaknya, tampak demikian. Aku tersenyum pahit. Kamera memang pandai memilih momen. Di salah satu foto, aku melihat diriku berdiri di samping Rian, memegang lengannya, tersenyum lebar. Namun kini, aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kurasakan saat itu? Apakah aku benar-benar bahagia, atau hanya menjalani peran yang kuanggap benar? Ketika Rian pulang malam itu, aku sudah menyiapkan makan malam sederhana. Ia duduk di meja, memakan hidangan itu dengan tenang. "Enak," katanya singkat. Aku mengangguk. "Syukurlah." Kami makan dalam diam beberapa menit. Lalu, entah karena lelah menahan rasa ingin tahu, aku membuka percakapan yang selama ini kutahan.
Rian, kataku pelan. Tentang resep itu. Ia berhenti mengunyah. Tatapannya terangkat, menatapku dengan penuh perhatian. Kenapa? Aku hanya ingin tahu, lanjutku hati-hati, apa yang membuat nenekmu begitu melindungi resep itu. Ia meletakkan sendoknya, lalu bersandar ke kursi. Matanya menatap meja, bukan aku. Karena itu satu-satunya warisan yang ia punya. Katanya, ia bukan orang kaya. Tidak punya emas, tidak punya tanah. Hanya masakan itu. Aku terdiam. Ada kesederhanaan yang menyentuh dalam jawabannya. Resep itu, lanjut Rian, adalah caranya bertahan hidup. Ia memasak untuk orang-orang, menerima bayaran seadanya. Dari situlah ia membesarkanku. Hatiku terasa terenyuh. Aku tidak tahu. Kamu memang tidak pernah bertanya, katanya, tanpa nada menyalahkan. Kalimat itu menusuk, meski ia mengucapkannya datar. Aku menunduk, menyadari kebenaran di baliknya. Selama ini, aku terlalu sibuk menjaga harmoni, hingga lupa menggali. Lalu, aku mengangkat wajahku, kenapa Maya bisa memiliki kenangan yang sama? Rian terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Hujan di luar terdengar semakin deras, seolah ikut menekan keheningan di antara kami. Aku tidak tahu pasti, katanya akhirnya. Tapi kemungkinan, nenekku dulu pernah memasak untuk banyak orang, termasuk anak-anak yang bukan keluarganya. Jawaban itu terdengar masuk akal, namun entah mengapa tidak sepenuhnya menenangkanku. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Malam itu, setelah Rian tertidur, aku tidak bisa langsung memejamkan mata. Aku memikirkan Maya, tentang masa kecilnya, tentang nenek yang ia ceritakan dengan mata berkaca-kaca. Dua nenek, dua kehidupan, terhubung oleh satu rasa yang sama. Kebetulankah? Keesokan harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin terdengar sepele, namun bagiku cukup berani. Aku memasak. Bukan sekadar memasak seperti biasa, melainkan mencoba meracik ulang masakan yang kulihat Rian buat hari itu. Aku tidak tahu resepnya, hanya mengandalkan ingatan pada aroma dan warna. Aku mengiris, menumis, mencicipi. Berkali-kali aku gagal. Rasanya tidak pernah tepat. Ada yang kurang, atau mungkin ada yang tidak bisa kugapai. Saat aku hampir menyerah, Maya masuk ke dapur. Ia terdiam melihat apa yang kulakukan. Ibu sedang? Tanyanya ragu. Mencoba, jawabku jujur. Tapi sepertinya aku tidak berbakat. Maya tersenyum kecil. Boleh saya coba mencicipi? Aku mengangguk. Ia mencicipi sedikit, lalu menggeleng pelan. Bukan ini rasanya. Apa yang kurang? Tanyaku. Ia terdiam, berpikir. Bukan soal bumbu saja, Bu, katanya perlahan. Ada rasa lain. Rasa yang datang dari niat. Jawabannya sederhana, namun menghantamku tepat di dada. Aku menatap panci itu lama. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin selama ini aku memasak bukan dengan perasaan, melainkan dengan kebiasaan. Aku mematikan kompor. Terima kasih, Maya. Ia mengangguk, lalu pamit. Namun sebelum pergi, ia menoleh lagi. Bu Veronica, masakan itu memang istimewa. Tidak semua orang bisa membuatnya. Kata-katanya terus terngiang bahkan setelah ia pergi. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur, menatap wadah bumbu yang tersimpan rapi. Aku tidak membukanya. Aku hanya memandanginya, menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Ada kenangan dalam rumah ini yang bukan milikku. Dan semakin aku mencoba mendekat, semakin aku merasa berdiri di luar lingkaran rasa yang mengikat mereka. Ada perasaan aneh yang tumbuh perlahan di dadaku. Bukan cemburu dalam arti yang biasa, bukan pula rasa marah yang meledak-ledak. Lebih tepatnya, perasaan tersisih. Seperti berdiri di sebuah rumah yang kutempati bertahun-tahun, lalu menyadari ada satu ruangan tersembunyi yang kuncinya tak pernah diberikan padaku. Sejak malam aku duduk sendiri di dapur, aku mulai lebih peka. Terhadap gerak-gerik Rian, terhadap cara Maya menunduk setiap kali aroma tertentu tercium, terhadap kesunyian yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang penuh tanda tanya. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan kegiatan sosial.
menghadiri acara amal, bertemu teman lama, tertawa bersama orang-orang yang hanya mengenalku sebagai istri Rian. Namun setiap kali aku tersenyum, pikiranku kembali ke rumah, ke dapur, ke wadah bumbu yang tak berani kusentuh. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari sebuah acara. Rumah terasa lengang. Rian belum pulang, Maya juga tidak terlihat. Aku meletakkan tas, lalu berjalan menyusuri rumah tanpa tujuan jelas. Langkah kakiku berhenti di depan ruang kerja Rian. Pintu itu biasanya tertutup. Bukan karena dilarang, melainkan karena aku tahu batas yang tak pernah diucapkan. Ruang itu adalah dunianya. Tempat ia berpikir, menyusun strategi, dan mungkin menyimpan hal-hal yang tak ingin dibagikan. Hari itu, pintunya sedikit terbuka. Aku berdiri di sana cukup lama, menimbang-nimbang. Aku tidak ingin melanggar kepercayaan. Namun rasa ingin tahuku, yang selama ini kutekan, akhirnya menang. Aku mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, aku mendorong pintu itu. Ruangan itu rapi, seperti yang kuduga. Meja besar, rak buku penuh dokumen dan buku bisnis. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Aku hampir berbalik pergi, hingga mataku tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di sudut rak bawah. Kotak itu sederhana, namun terlihat tua. Permukaannya sedikit tergores, warnanya kusam, seperti benda yang sering disentuh namun jarang dibuka. Tanpa sadar, aku berjongkok dan menariknya keluar. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang menguning, sebuah foto lama, dan buku catatan tipis dengan sampul kain. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu. Foto seorang perempuan tua, tersenyum lembut di depan rumah sederhana. Di sampingnya, seorang anak kecil berdiri sambil memeluk pinggangnya. Anak itu adalah Rian. Aku menelan ludah. Inilah nenek yang selama ini hanya hidup dalam cerita singkat dan aroma masakan. Aku membuka buku catatan itu. Tulisan tangannya rapi, sedikit miring. Di halaman pertama tertulis satu kalimat pendek. Untuk Rian, agar kamu tidak pernah lupa pulang. Dadaku terasa sesak. Halaman demi halaman berisi catatan resep. Bukan hanya satu masakan, melainkan beberapa. Namun satu resep ditandai dengan garis tebal dan catatan kecil di pinggirnya. Aku mengenali nama hidangan itu, meski tidak pernah mencicipinya secara utuh. Resep itulah. Aku membaca setiap barisnya dengan saksama. Bukan hanya takaran dan langkah, tetapi juga catatan kecil di sela-selanya. Tentang api yang tidak boleh terlalu besar. Tentang waktu mengaduk yang harus sabar. Tentang niat yang harus tenang. Ini bukan sekadar resep. Ini adalah pelajaran hidup. Aku hampir tak sadar ketika langkah kaki terdengar di belakangku. Veronica. Suara Rian membuat jantungku serasa berhenti sesaat. Aku menoleh perlahan. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya tak menunjukkan kemarahan, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit kubaca. Aku minta maaf, kataku cepat. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, potongnya pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Aku tahu, cepat atau lambat, kamu akan menemukannya. Aku berdiri, masih memegang buku catatan itu. Kenapa kamu tidak pernah menunjukkannya padaku? Ia mendekat, lalu duduk di kursi. Karena aku takut. Kamu takut apa? Takut jika aku membaginya, katanya jujur, aku akan kehilangan sesuatu yang terakhir dari beliau. Aku menatapnya, merasakan kepedihan yang selama ini tersembunyi rapi. Tapi menyimpannya sendirian juga membuatmu terluka. Ia tersenyum tipis. Mungkin. Kami terdiam. Untuk pertama kalinya, kami berbicara bukan sebagai suami istri yang menjaga jarak, melainkan sebagai dua orang yang sama-sama membawa luka masing-masing. Apa kamu tahu, kataku pelan, bahwa Maya mungkin juga membawa luka yang sama? Rian mengangguk. Aku mulai menyadarinya. Apa yang akan kamu lakukan? Ia menatap buku catatan itu, lalu menatapku kembali. Aku belum tahu. Malam itu, kami duduk di dapur bersama. Bukan untuk memasak, melainkan membaca. Rian menceritakan lebih banyak tentang neneknya. Tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang dapur kecil yang hangat,
tentang janji yang tak pernah terucap. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam diriku, ada rasa lega, namun juga kegelisahan baru. Sebab kini aku tahu, resep itu bukan hanya milik masa lalu Rian. Ia adalah simpul yang mengikat 3 kehidupan. Dan aku, entah sadar atau tidak, sudah berdiri tepat di tengah simpul itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, setelah membuka kotak itu, tidak ada jalan untuk kembali ke ketenangan semu yang dulu. Sejak malam aku menemukan kotak kayu itu, aku tak lagi bisa memandang rumah ini dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa menyimpan gema masa lalu yang bukan milikku, namun kini menyentuhku terlalu dekat untuk diabaikan. Aku berjalan di antara dinding-dinding tinggi rumah ini dengan kesadaran baru, bahwa selama ini aku hidup berdampingan dengan cerita yang tak pernah benar-benar kujelajahi. Rian menjadi lebih pendiam, namun bukan dalam arti menjauh. Ia justru sering berada di dekatku, duduk di ruang yang sama, seolah kehadiranku kini memberinya rasa aman yang baru. Kami tidak selalu berbicara, tetapi diam kami terasa berbeda. Lebih jujur, lebih rapuh. Namun ada satu hal yang terus mengganjal, dan aku tahu, aku tak bisa menundanya lebih lama lagi. Maya. Ia tetap bekerja seperti biasa, profesional dan cekatan. Namun aku melihat perubahan kecil yang tak bisa kusebutkan pada siapapun. Tatapannya sering kosong, terutama saat aroma masakan tercium dari dapur, meski itu hanya tumisan sederhana. Kadang ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Suatu pagi, ketika Rian sudah berangkat ke kantor dan rumah terasa lengang, aku memanggil Maya ke ruang makan. "Maya," kataku lembut, "duduklah sebentar." Ia tampak terkejut, namun menurut. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, sikapnya terlalu formal untuk suasana yang sebenarnya ingin kubuat hangat. "Kamu tidak perlu tegang," ujarku. "Aku hanya ingin bicara." Ia mengangguk, namun matanya tak berani menatapku langsung. "Maya," aku menarik napas dalam. "Tentang hari itu, aku ingin kamu jujur padaku. Apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Ia terdiam lama. Sangat lama. Keheningan itu membuatku hampir menarik kembali pertanyaanku. Namun ketika ia akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Itu bukan hanya soal rasa, Bu," katanya pelan. "Itu tentang seseorang yang sudah lama saya kubur dalam ingatan." Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Ceritakan padaku, kalau kamu siap." Air mata menggenang di matanya. "Nenek saya, bukan nenek kandung. Saya anak yang dititipkan. Orang tua saya meninggalkan saya saat masih kecil. Nenek itu yang menerima saya tanpa syarat." Dadaku terasa sesak mendengarnya. "Setiap kali saya sedih," lanjutnya, "nenek selalu memasak. Hidangan yang sama. Ia bilang, selama saya masih bisa merasakan hangatnya makanan itu, saya tidak sendirian." Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Aku bangkit, duduk di sampingnya, dan tanpa berpikir panjang, aku meraih tangannya. "Kemudian nenek meninggal," katanya di sela isak. "Dan sejak itu, saya tidak pernah lagi merasakan rasa itu. Sampai hari itu, saat Pak Rian memasak." Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Ada potongan-potongan cerita yang mulai saling menyambung dengan cara yang membuatku merinding. "Maya," suaraku nyaris berbisik, "kamu ingat di mana nenekmu dulu tinggal?" Ia mengangguk pelan. "Di sebuah rumah kecil dekat pasar lama. Ia sering memasak untuk orang-orang sekitar. Kadang gratis, kadang dibayar seadanya." Kalimat itu seperti pukulan pelan namun tepat sasaran. Gambaran nenek Rian yang ia ceritakan malam itu muncul jelas di kepalaku. Seorang perempuan tua, memasak bukan untuk kekayaan, melainkan untuk bertahan hidup dan memberi kehangatan. Aku menelan ludah. "Maya, ada kemungkinan nenekmu dan nenek suamiku adalah orang yang sama." Maya menatapku dengan mata membelalak. "Apa?" "Beliau sering memasak untuk anak-anak yang bukan keluarganya," lanjutku hati-hati. "Dan resep itu adalah satu-satunya warisan yang ia tinggalkan." Wajah Maya memucat. Bibirnya gemetar. "Jadi, selama ini?" Aku mengangguk pelan. "Kemungkinan besar,
kalian tumbuh di dapur yang sama, di bawah tangan yang sama. Hening. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan berat yang seolah menekan dada kami berdua. Maya menatap kosong ke depan, seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan hidupnya yang hilang. Siang itu, Rian pulang lebih cepat. Aku memintanya duduk di ruang keluarga. Maya duduk di seberang kami, tangannya masih gemetar meski ia berusaha terlihat tenang. Ada yang ingin kami sampaikan, kataku pelan. Rian menatapku, lalu Maya, seolah mulai memahami keseriusan situasi. Ketika aku menceritakan semuanya, wajah Rian berubah perlahan. Dari bingung, terkejut, lalu akhirnya, hancur. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal. Jadi, suaranya serak, selama ini, nenek tidak hanya membesarkanku. Maya menggeleng pelan, air mata jatuh tanpa suara. Beliau adalah satu-satunya keluarga yang pernah saya punya. Rian berdiri tiba-tiba. Ia berjalan mondar-mandir, mengusap wajahnya berulang kali. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kehilangan kendali. Resep itu, katanya berat, bukan hanya milikku. Kalimat itu menggantung di udara, penuh makna. Aku menatap mereka berdua. Di dadaku, emosi bercampur menjadi satu. Hal, cemburu, lega, takut. Aku menyadari, inilah titik di mana semuanya tak bisa lagi ditarik mundur. Resep itu bukan lagi sekadar kenangan. Ia adalah kebenaran yang menuntut keputusan. Dan aku tahu, apapun yang akan dipilih Rian setelah ini, akan mengubah hubungan kami selamanya. Di saat itulah aku menyadari, puncak dari semua ini bukan tentang makanan, melainkan tentang keberanian untuk berbagi rasa yang selama ini disimpan sendirian. Setelah pengakuan itu, rumah kami seperti kehilangan denyutnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, namun justru itulah yang membuat suasana terasa menyesakan. Segalanya berjalan seperti biasa, tapi dengan kesadaran baru yang terus menekan dada. Rian menutup diri selama beberapa hari. Ia tetap pergi ke kantor, tetap menjawab panggilan bisnis, tetap menjadi sosok pengusaha yang disegani. Namun saat di rumah, ia lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya tertinggal di masa kecil yang selama ini ia kubur rapi. Maya pun berubah. Ia bekerja dengan ketekunan yang sama, namun kini ada jarak yang jelas. Bukan hanya kepadaku, tapi juga pada Rian. Setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, ada ketegangan yang tak terucap. Seolah keduanya sama-sama takut menyentuh kebenaran yang baru saja terbuka. Dan aku terjebak di tengah. Aku adalah istri Rian. Aku seharusnya berdiri di sisinya tanpa ragu. Namun aku juga perempuan yang memiliki empati, yang melihat luka lama di mata Maya, luka yang tak kalah dalam dari luka Rian. Aku merasa bersalah karena menyadari sesuatu yang pahit, rasa cemburu yang tak ingin kuakui. Bukan cemburu pada Maya sebagai perempuan, melainkan pada tempat yang pernah ia miliki di hidup Rian, bahkan sebelum aku hadir. Malam itu, hujan turun deras. Rian duduk di dapur, sendirian. Lampu sengaja ia redupkan. Aku berdiri di ambang pintu, mengamatinya lama sebelum akhirnya masuk dan duduk di seberangnya. "Kamu marah?" tanyaku pelan. Ia menggeleng. "Tidak." "Kamu kecewa?" Ia terdiam, lalu mengangguk kecil. Aku bingung. Aku meraih tangannya. "Tentang apa?" "Tentang hak," katanya lirih. "Tentang siapa yang berhak atas kenangan itu." Kalimat itu membuat napasku tercekat. "Kenangan tidak pernah bisa dimiliki sendiri," kataku pelan. "Ia hidup di banyak orang." Rian tersenyum pahit. "Tapi resep itu adalah janjiku pada nenek." Aku mengangguk. "Dan nenekmu juga memberi hidup pada Maya." Ia menutup mata. Lama. Sangat lama. Ketika ia membukanya kembali, matanya merah, bukan karena tangis yang tumpah, melainkan karena air mata yang ditahan terlalu kuat. "Aku takut, Veronica," katanya jujur. "Kalau aku membaginya, aku kehilangan satu-satunya hal yang membuatku merasa kecil dan aman." Hatiku terasa diremas. Inilah Rian yang tak pernah kulihat. Bukan pengusaha tangguh, bukan suami yang stabil, melainkan anak kecil yang takut kehilangan.
Tapi kamu juga kehilangan sesuatu jika terus menyimpannya. Balasku, kamu kehilangan kesempatan untuk menyembuhkan. Ia menggeleng. Bagaimana jika nenek marah? Pertanyaan itu nyaris membuatku menangis. Nenek yang mengajarkanmu memasak untuk memberi, bukan? Ia terdiam. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuanku, Rian memanggil Maya ke ruang tamu. Aku mengetahui itu ketika melihat mereka duduk berhadapan, jarak di antara mereka terasa canggung. Aku tidak ikut campur, hanya berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Maya, suara Rian berat. Kamu tahu, resep itu tidak pernah kubagikan pada siapapun. Maya mengangguk. Saya tahu, Pak, dan saya tidak pernah meminta. Aku ingin jujur, lanjut Rian. Bagian dalam diriku merasa itu milikku. Tapi bagian lain tahu, itu juga milikmu. Maya menunduk, air mata jatuh ke lantai. Saya tidak ingin mengambil apapun dari Bapak. Saya hanya terkejut dan terluka. Rian menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Keheningan menyelimuti mereka. Lalu Maya berdiri, membungkuk sopan. Kalau keberadaan saya membuat Bapak tidak nyaman, saya bisa mengundurkan diri. Kalimat itu seperti pisau. Aku masuk ruangan tanpa berpikir panjang. Tidak. Keduanya menoleh bersamaan. Tidak ada yang harus pergi, kataku tegas, meski suaraku bergetar. Yang kita butuhkan bukan pengorbanan, tapi keberanian. Rian menatapku, terkejut. Keberanian untuk apa? Untuk menerima bahwa rasa tidak pernah memilih satu pemilik, jawabku. Dan bahwa nenekmu mungkin ingin lebih dari sekadar dikenang. Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak ingin menjadi penyebab keretakan. Kamu bukan penyebab, kataku lembut. Kebenaranlah yang sedang diuji. Hari itu berakhir tanpa keputusan. Namun malamnya, Rian tidak tidur. Aku tahu, karena aku pun tidak. Kami terbaring berdampingan, terpisah oleh jarak yang terasa jauh meski ranjang kami sama. Dalam gelap, ia berkata pelan, jika aku memasak resep itu lagi, dan membiarkan Maya mencicipinya dengan sadar, apakah itu berarti aku mengkhianati nenek? Aku menoleh ke arahnya. Atau justru menepati pesan terakhirnya? Ia terdiam. Aku tahu, inilah titik terberatnya. Titik di mana rasa harus memilih antara disimpan atau dibagikan. Antara menjadi milik atau menjadi jembatan. Dan aku merasakan sesuatu yang membuat dadaku bergetar. Jika Rian memilih menyimpannya, aku akan tetap berdiri di sisinya. Namun jika ia memilih membagikannya, hidup kami tak akan pernah sama lagi. Bab ini bukan tentang keputusan yang diambil, melainkan tentang ketakutan yang akhirnya berani dihadapi. Dan aku tahu, keputusan itu sudah sangat dekat. Pagi itu datang dengan keheningan yang tak biasa. Matahari naik perlahan, menyentuh jendela dapur dengan cahaya pucat, seolah ikut menahan napas bersama kami. Aku bangun lebih dulu dan turun tanpa suara. Dapur menyambutku dengan dingin yang akrab, namun hari itu terasa berbeda. Ada keputusan yang menggantung di udara, menunggu untuk dijatuhkan. Tak lama kemudian, langkah Rian terdengar. Ia masuk tanpa berkata apa-apa. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya lelah, matanya merah karena malam tanpa tidur. Kami saling menatap, dan tanpa perlu kata, aku tahu, hari ini ia akan memilih. Aku akan memasaknya, katanya akhirnya, suaranya serak namun mantap. Jantungku berdegup keras. Untuk siapa? Untuk kita, jawabnya. Untuk nenek. Untuk Maya. Untuk semua yang pernah duduk di dapur kecil itu. Aku mengangguk. Tidak ada lagi pertanyaan. Rian mengeluarkan wadah bumbu dari tempat penyimpanannya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang membuka surat lama dengan tangan gemetar. Ia menata bahan satu persatu. Api dinyalakan kecil, tepat seperti catatan di buku neneknya. Aku berdiri di sampingnya, tidak ikut campur, hanya menemani. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berada di luar lingkaran. Ketika aroma itu mulai muncul, dapur berubah. Udara menghangat, bukan hanya oleh panas kompor, melainkan oleh kenangan yang tak terlihat. Aku menutup mata sejenak,
membiarkan aroma itu menyentuhku. Hangat, tenang. Seperti pulang ke tempat yang tak pernah ku kenal, namun terasa dekat. Maya datang beberapa saat kemudian. Ia berhenti di ambang pintu, napasnya tertahan. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini, ia tidak histeris. Ia berdiri tegak, seolah mempersiapkan diri. "Silakan duduk," kata Rian pelan. Maya menurut. Tangannya bertaut di pangkuan. Aku duduk di sisi lain meja. Meja makan itu, yang biasanya menjadi tempat rutinitas, kini menjelma menjadi altar kecil bagi keputusan terbesar dalam hidup kami. Masakan itu dihidangkan. Tidak mewah, tidak berlebihan. Justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa sakral. Rian menyendokkan sedikit ke piring Maya terlebih dahulu. Tangannya sempat gemetar, lalu berhenti. "Jika kamu tidak siap," katanya, "kita bisa berhenti." Maya menggeleng pelan. "Saya siap." Ia mencicipi. Detik itu, dunia seakan berhenti. Aku melihat wajah Maya berubah. Air mata mengalir, namun bibirnya tersenyum. Senyum yang penuh rasa syukur, bukan keterkejutan. "Ini rumah," katanya terbata. "Ini suara nenek. Ini tangan beliau." Tangisnya pecah. Namun kali ini bukan tangis histeris, melainkan tangis yang melepaskan beban bertahun-tahun. Rian menunduk, air mata jatuh ke piringnya sendiri. Ia akhirnya membiarkan dirinya menangis, tanpa malu, tanpa menahan. "Aku minta maaf," katanya pada Maya. "Aku menyimpannya terlalu lama." Maya menggeleng. "Terima kasih, karena akhirnya membaginya." Aku menyentuh tangan Rian. "Nenekmu tidak kehilangan apapun hari ini," kataku pelan. "Beliau hidup kembali." Rian mengangguk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar utuh, rapuh dan kuat sekaligus. Kami makan bersama, dalam diam yang penuh makna. Tidak ada pembicaraan besar, hanya bunyi sendok dan tarikan napas yang mulai tenang. Namun di dalam keheningan itu, sesuatu runtuh dan sesuatu yang lain berdiri. Setelah meja dibereskan, Rian membuka buku catatan neneknya dan meletakkannya di tengah meja. "Aku ingin kamu menyalinnya," katanya pada Maya. "Bukan untuk dijual, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga." Maya terkejut. "Pak, saya..." "Ini bukan tentang kepemilikan," potong Rian. "Ini tentang melanjutkan." Aku tersenyum. Dadaku terasa ringan, meski ada sisa-sisa ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Aku tahu, keputusan ini akan mengubah banyak hal. Hubungan kerja, hubungan kami bertiga, cara kami memandang masa lalu. Namun saat itu, aku yakin pada satu hal. Rasa yang dibagikan tidak berkurang. Ia justru bertambah. Malamnya, ketika kami kembali ke kamar, Rian memelukku erat. "Terima kasih," bisiknya, "karena tidak membuatku memilih antara kamu dan kenangan." Aku menutup mata. Aku memilihmu yang jujur. Bab ini adalah puncak dari semuanya. Bukan ledakan, bukan perpisahan, melainkan keberanian untuk meletakkan rasa di atas meja dan berkata, "Ini milik kita bersama." Dan meski badai belum sepenuhnya reda, aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi dapur yang sunyi oleh rahasia. Setelah hari itu, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak lebih cepat, tidak pula lebih lambat, namun lebih jujur. Seolah setiap detik ini memiliki bobot yang sebelumnya tak pernah kusadari. Rumah yang kutinggali bertahun-tahun akhirnya bernapas dengan ritme baru, ritme yang tidak dibangun dari rahasia, melainkan dari keterbukaan. Rian berubah. Bukan secara drastis, bukan pula menjadi orang yang sama sekali baru. Ia tetap pengusaha yang disiplin, tetap terikat pada jadwal dan tanggung jawab besar. Namun ada sesuatu yang melembut di dalam dirinya. Ia mulai pulang lebih awal beberapa hari dalam sepekan. Duduk bersamaku tanpa tergesa. Mendengarkan, bukan sekadar menanggapi. Aku pun berubah. Aku tak lagi menahan pertanyaan yang layak diajukan. Aku belajar bahwa menjaga hubungan bukan berarti menghindari konflik, melainkan berani hadir saat kebenaran terasa tidak nyaman. Pernikahan kami masih memiliki celah. Namun kini celah itu tidak lagi kami tutupi dengan diam. Maya mengajukan cuti beberapa hari.
Ia mengatakan ingin mengunjungi makam neneknya. Rian memberinya izin tanpa ragu. Saat ia berpamitan, matanya berbinar dengan cara yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan bahagia yang meledak, melainkan damai yang menetap. "Terima kasih, Bu," katanya padaku sebelum pergi. "Karena Ibu tidak menjauh." Aku tersenyum. "Terima kasih juga karena kamu tidak menyerah pada kenangan." Hari-hari berikutnya, dapur menjadi ruang yang lebih hidup. Bukan setiap hari kami memasak resep itu, justru sebaliknya. Rian tetap menjaganya dengan hormat. Namun kini, sesekali ia masuk dapur dan memasak hidangan sederhana, ditemani ceritanya tentang masa kecil. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mengenalnya. Aku juga mulai menulis. Bukan untuk dibaca orang lain, melainkan untuk diriku sendiri. Tentang rasa tersisih yang dulu kurasakan. Tentang cemburu yang tak berwujud. Tentang kelegaan saat akhirnya aku berhenti berpura-pura kuat. Menulis membuatku sadar bahwa selama ini aku bukan kehilangan peran, melainkan kehilangan suara. Suatu sore, Maya kembali. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi kain tua yang terlipat rapi. "Ini milik nenek," katanya. Ia selalu menggunakannya saat memasak. Rian menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka kain itu perlahan, menghirup aromanya. Matanya berkaca-kaca. "Kita simpan di dapur," ujarnya. "Dan kami melakukannya. Bukan sebagai benda suci, melainkan sebagai pengingat. Hubungan kami bertiga menemukan bentuk baru. Lebih dewasa. Lebih jujur." Maya tetap asisten Rian, profesional dan berdedikasi. Namun kini, ada batas emosional yang sehat. Tidak ada lagi jarak yang dipenuhi ketegangan, tidak pula kedekatan yang membingungkan. Semua berada di tempatnya. Suatu malam, Rian bertanya padaku, "Apakah kamu pernah merasa cemburu?" Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pernah. Bukan pada Maya. Pada masa lalu yang tidak bisa kuakses. Ia meraih tanganku. "Maaf karena membiarkanmu berdiri di luar." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih karena akhirnya mengajakku masuk." Kami duduk di ruang keluarga, tanpa televisi, tanpa ponsel. Hanya kami berdua. Aku menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, ia hadir dari percakapan yang akhirnya terjadi. Namun di balik semua ketenangan itu, aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Setiap kebenaran membawa tanggung jawab baru. Setiap luka yang sembuh meninggalkan bekas yang harus dirawat. Dan aku, Veronica, tidak lagi ingin menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Aku ingin hadir sepenuhnya. Aku sering berpikir, pulang adalah tentang alamat. Tentang rumah yang kita tempati, pintu yang kita buka setiap hari, dan ranjang tempat kita beristirahat. Namun setelah semua yang terjadi, makna pulang berubah sepenuhnya bagiku. Pulang bukan lagi soal bangunan, melainkan tentang kejujuran yang akhirnya kita izinkan tinggal. Pagi itu, aku berdiri di dapur lebih lama dari biasanya. Matahari masuk perlahan, menyentuh meja, kompor, dan rak bumbu dengan cahaya yang lembut. Tidak ada aroma masakan istimewa, hanya wangi kopi yang baru diseduh. Namun dapur ini terasa penuh. Tidak oleh suara, melainkan oleh rasa memiliki yang akhirnya merata. Rian duduk di meja makan, membaca berkas, namun kini ia sesekali menatapku dan tersenyum. Senyum yang tidak tergesa, tidak pula dibuat-buat. Senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu tanpa harus mengorbankan masa kini. Aku teringat kembali hari pertama aku berdiri di dapur ini, bertahun-tahun lalu. Saat aku mengira peranku hanya menjaga rumah tetap rapi, dan senyum tetap terjaga. Aku tidak tahu bahwa dapur ini kelak akan menjadi ruang pengakuan, pertemuan, dan penyembuhan. Maya datang membawa belanjaan. Ia menaruhnya rapi, lalu tersenyum pada kami. Hubungan kami kini sederhana. Tidak rumit. Tidak dipenuhi rasa sungkan berlebihan. Kami saling memahami tempat masing-masing. "Bu," katanya padaku, "saya akan mencoba memasak sendiri resep itu di rumah suatu hari nanti." Aku mengangguk. "Masaklah saat kamu siap. Jangan terburu-buru." Ia tersenyum, matanya hangat. "Saya akan mengingat pesan nenek tentang memasak dengan niat."
Ketika Maya pergi ke dapur belakang, Rian berdiri dan menghampiriku. Ia memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku selalu mengira kekuatan adalah tentang mempertahankan." Aku tersenyum kecil. Dan sekarang aku tahu, kekuatan juga tentang berbagi. Aku menutup mata. Dadaku terasa penuh, bukan oleh haru yang menyakitkan, melainkan oleh rasa syukur yang tenang. Beberapa hari kemudian, kami mengunjungi makam nenek. Bukan sebagai ritual besar, hanya kami bertiga. Kami berdiri di sana dalam diam. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada kata-kata megah. Hanya kehadiran. Aku meletakkan bunga di nisan itu, meski aku tidak pernah mengenalnya secara langsung. Namun aku merasa dekat. Lebih dekat dari yang bisa kujelaskan. "Terima kasih," bisikku, "karena telah mengajarkan kami pulang." Angin berhembus pelan, seolah menjawab. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di samping Rian, memandang jalan yang terbentang. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi merasa berada di luar lingkaran. Aku tidak lagi berdiri di ambang rasa. Aku adalah bagian dari cerita ini. Pernikahan kami tidak berubah menjadi sempurna. Kami masih berbeda. Masih memiliki jarak yang harus dijaga dan dijembatani. Namun kini, kami tidak lagi takut pada percakapan yang sulit. Kami tahu, selama ada kejujuran, selalu ada jalan pulang. Resep itu tetap disimpan dengan hormat. Tidak diperjualbelikan, tidak dipamerkan. Ia hidup dalam ingatan, dalam sesekali masakan yang dibuat dengan kesadaran penuh. Ia tidak lagi menjadi beban rahasia, melainkan pengingat tentang cinta yang tidak memilih. Dan aku, Veronica, akhirnya memahami satu hal yang selama ini kucari. Makanan memang bisa membawa emosi yang mendalam. Namun yang membuatnya bermakna bukanlah rasa di lidah, melainkan keberanian untuk berbagi kenangan tanpa takut kehilangan diri sendiri. Cerita ini tidak berakhir di dapur. Ia berlanjut dalam hidup kami, setiap hari, setiap keputusan kecil. Namun jika suatu hari nanti seseorang bertanya padaku, di mana aku benar-benar pulang, aku akan menjawab tanpa ragu. Pulang adalah saat kita duduk di meja yang sama, tanpa rahasia, tanpa ketakutan, dan akhirnya berkata, "Ini rumah."